Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa rahmatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dhaili hurmati واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في منعه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه كدرسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الليلة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على مر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مفتولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نسمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin amin.
Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberikan kita macam-macam daripada nikmatnya, nikmat yang ringan, nikmat yang besar, nikmat sehat walafiat, panjang umur, nikmat iman Islam, nikmat dijadikan kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dalam sehat walafiat, dalam takwa kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, dan orang-orang yang selamat dari dunia ini sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi dharain amin. Allahumma amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Kemarin pembahasannya tentang apa kemarin? Terakhir. Ada yang ingat nggak? Sifat-sifat Allah ya. Rukun iman. Nah, kemarin rukun iman. Sekarang sifat-sifat Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ma'na qadim. Kemarin kita udah bahas tuh sifat-sifat Allah Ta'ala. Iman kepada Allah, rukun iman ada 6. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu, nama Allah bukan nama ambilan, ya, bukan nama ambilan. Contoh kayak anak Husain, nama anak diambil dari kata hasuna yahsunu, artinya bagus. Hasuna yahsunu diambil dari kata hasuna yahsunu. Contoh misalkan nama orang dalam bahasa Arab, misalnya apa contohnya? Nama orang. Arya. Namanya siapa nih? Nama orang misalnya. Itu ada ambilannya tuh, ada ambilannya. Ada akar katanya itu, ada akar katanya. Contoh misalkan kayak anak Husain nih. Husain diambil dari kata hasuna yahsun, artinya bagus. Nabi kita Muhammad ya, diambil dari kata hamidah yahmadu, memuji. Ada ambilannya itu, ya, memuji. Jadi ya, setiap nama ya, ada ambilannya itu, ada dasarnya. Tapi kalau nama Allah nggak ada ambilan dari mana-mana. Allah ya udah nama Allah Ta'ala, berdiri sendiri. Dari namanya aja udah berdiri sendiri. Ya. Kalau kita nih orang, ya, setiap nama kita ini masing-masing pasti ada ambilannya tuh. Ya. Misalkan dari bahasa Arab, dasarnya dari apa, ya, asalnya akarnya itu dari mana, ada ambilannya. Ada misalkan orang namanya Muhsin. Muhsin, ada orang namanya Muhsin, ada kan ya orang namanya Muhsin. Itu diambil dari kata ahsana yuhsinu, asar kata itu. Muhsin isim fa'il, artinya orang yang berbuat baik. Ada ambilannya. Tapi kalau Allah ya, tidak ada ambilannya. Artinya apa? Nama Allah ya, berdiri dengan sendirinya, nggak ada yang sama. Ya. Jadi dari namanya aja ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, berdiri dengan sendiri.
ya. Nggak ada ambilan dari mana gitu, nggak ada. Nggak kayak kita. Ya, kalau kita ada ambilan, tapi kalau nama Allah ya, berdiri dengan sendirinya. Misalkan Allah alifnya dibuang, jadinya lillah. Alifnya dibuang, jadinya lillah. Milik Allah, bisa artinya milik Allah, bisa artinya karena Allah. Ya, niat puasa kan, atau niat sholat, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Lillah, karena alifnya dibuang, dibacanya lillah. Lamnya dibuang lagi nih, jadi lahu. Lamnya lagi nih dibuang, jadi lahu. Artinya apa? Miliknya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Miliknya lah kerajaan. Lahu. Lamnya dibuang jadi lahu. Artinya apa? Miliknya. Lamnya lagi dibuang jadi hu. Maka zikir ada namanya hu. Artinya apa? Dia. Siapa maksud? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Oke, zikir tauhid ya, dari pondok ada juga tuh la ilaha illallah 5 kali, Muhammad Rasulullah. Hu 5 kali. Artinya dia. Ya, itu siapa yang maksud? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ma'ana qadim, ya, sekarang kita masuk ke dalam sifatnya. Ma ma'ana qadim, ya, apa makna ya, dari sifat Allah yang bernama qadim, maha terdahulu. Apa yang dimaksud dengan sifat Allah yang maha terdahulu? Ma'ana qadim huwa anna ataqida annallaha subhanahu wa ta'ala la awwala lahu. Arti qadim ya, maha terdahulu, artinya ya, bahwasanya kita yakin ya, dari sifat itu ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada awalnya. Tidak ada awalnya. Allah maha terdahulu. Tidak ada awalnya. Makhluk ada awal ya. Makhluk tercipta ada awal. Manusia pertama kali Nabi Adam tercipta dari tanah. Kita tercipta dari air. Kok bisa beda? Sama aja sebenarnya. Kita juga dari tanah. Sebab air itu dari makanan. Makanan itu dari tanah. Ya Allah tidak ada awal. Jadi nggak usah dibayangin tuh nggak ada awal bagaimana? Beda. Allah Ta'ala beda. Maha sempurna. Tidak ada awalnya. Kalau dipikirin pusing, puyeng. Ada teman anak itu kita kalau dipikirin sifat Allah nggak ada awal tuh gimana? Puyeng palanya. Ya nggak usah dipikirin. Nggak ada awalnya. Nggak usah dipikirin. Beda sama kita. Yaitu sifat Allah yang qadim, ya, maha terdahulu. Ma'ana baqin, apa arti kekal? Nah, sifat selanjutnya. Ma'ana baqin, ya, arti sifat Allah yang maha kekal, huwa anna ataqida annallaha subhanahu wa ta'ala la akhiralahu. Ya, arti kekal, maha kekal, ya, dari sifat Allah, yaitu kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada akhirnya. Kalau tadi tidak ada awal dan ini tidak ada akhir. Akhir semua makhluk ya, wafat semua. Bahkan para malaikat aja semua wafat ya. Semua para malaikat. Kecuali ada yang mengatakan tuh malaikat hamalatul arsh, penopang arsh ya. Penopang arsh kan malaikat tuh ada 4. Hamalatul arsh yang kemarin kita bahas tuh ya.
Hamalatul arsy, pemikul arsy. Makhluk Allah yang paling besar tuh arsy. Ditopang sama 4 malaikat. Nah, 4 malaikat itu berzikir kepada Allah dengan tasbihnya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah tidak ada akhir. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini fan, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah zat Tuhan yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya Allah tidak ada akhirnya. Ya. Allah maha kekal. Dan nanti kita di sorga, ya Allah bikin kekal. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk sorga. Semua orang penduduk ahli sorga kekal abadi. Di usia Nabi Allah Isa diangkat ke langit. 33. Zikir kita habis sholat tasbih 33. Nah usia kita nanti ya di sorga tuh 33. Usia segitu ya, banyak yang bilang sedang-sedang ya. Sedang gagah-gagahnya orang 33. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kekal. Kita yakin tuh dari sifat itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Ya. Selanjutnya ma ma'na mukhalifin lil hawadits. Apa arti dari sifat Allah yang berbeda terhadap yang baru? Ya, Allah berbeda terhadap yang baru. Makhluk itu baru, ya makhluk itu baru. Ya Allah berbeda tuh. Nah, apa arti dari sifat itu? Ya Allah berbeda ya, terhadap yang baru. Ya. Kalau orang dulu mengartikannya bahru ya, bahru. Arti dari sifat Allah yang berbeda terhadap yang baru, artinya yang berbeda dari makhluknya. Ya, Allah maha berbeda dari makhluknya. Apa artinya? Huwa an'ataqida annallaha subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Arti dari sifat Allah yang berbeda terhadap makhluknya, yang berbeda terhadap yang baru, artinya bahwasanya kita yakin Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang sama sepertinya. Ya, kita mendengar nih sifat Allah maha mendengar. Ya. Apakah mendengarnya Allah dengan telinga kayak kita? Enggak. Allah maha melihat. Apakah melihatnya kayak kita pakai mata? Enggak. Ya. Allah maha berbicara. Allah maha berbicara, mutakallim. Yang mari kita bahas itu mutakallim. Allah maha berbicara. Apakah berbicaranya Allah kayak kita gitu? Ada pita suara, gitu. Ada suara, ada gelombangnya. Apakah itu? Enggak. Ada huruf? Enggak. Allah berbeda dari makhluknya. Jadi ketika Allah berbicara, yang paham hanya yang Allah kasih izin untuk paham, seperti para nabi. Itu seperti para nabi. Kalau kita nih makhluk ngomong nih, kayak anak ngomong nih begini. Saya mau makan. Ada huruf S, ada huruf A, ada huruf Y, dan seterusnya kan gitu. Kita makhluk tuh, ketika berbicara ada huruf, ada gelombang suara, butuh pita suara, butuh lidah. Tapi kalau Allah enggak kayak gitu. Lantas bagaimana Al-Quran? Al-Quran bahasa Arab. Al-Quran itu firman Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkan atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab. Karena kekasihnya, nabinya yang Allah Ta'ala pilih dari bangsa Arab. Kalau nabinya dari Cina, pakai bahasa Cina. Kalau nabinya dari Indonesia, dipakai bahasa Indonesia.
Jadi Al-Quran itu ketika Allah Ta'ala berfirman, ditangkap sama malaikat, ya, dibawa sama Nabi Muhammad, dibawa sama malaikat Jibril, diberi kepada Nabi Muhammad, kalau bahasa kita ditranslate itu ke dalam bahasa Arab. Agar apa? Agar kita paham. Gitu. Kalau misalkan malaikat Jibril atau Nabi Muhammad ya, waktu Isra Mi'raj ya, berdialog dengan Allah Ta'ala, ngasih tahu ke umatnya, gitu. Allah ngomong bahasanya begini-begini, aduh nggak ngerti ya Rasul. Ya kalau pakai apa yang didengar oleh Nabi Muhammad kita nggak bakal ngerti. Gitu. Jadi begitu turun ke dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan pengalamannya Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah, di situ ngobrol. Jadi Nabi Muhammad sudah nyampe, nih yang saya obrolin sama Allah begini maksudnya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawat thayyibatul. Ya, Al-Quran juga sama. Gitu. Makanya para nabi-nabi kan ya, nggak semua dari bangsa Arab, para nabi-nabi. Ya, nggak semua dari bangsa Arab. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara ya, tidak dengan huruf, tidak dengan suara, tidak dengan pita suara, ya, nggak sama kayak kita. Makanya kita nggak paham nih, ya, oh bisa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna. Contohnya misalnya kayak kita soan ke rumah ajengan, ke rumah guru, misal minta pendapat nih, ke rumah Habib, minta pendapat, bagus atau baik nih, bagus apa buruk nih, buruk, jelek, jangan, itu, kenapa emang, udah jangan, itu dia artinya punya nazroh yang mungkin dia nggak bisa ngejelasin gitu, dia punya nazroh, ada ilham di hatinya tuh, kebersihan hatinya tuh ada ilham. Jadi kadang-kadang ya, mereka-mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebersihan hatinya, ketika dia melihat gitu ya, melihat orang, melihat sesuatu ya, hanya dia yang paham tuh, sulit untuk diungkapkan ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sama sepertinya, segala sesuatu nggak ada yang sama. Wa kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dalik. Ya, rumusnya itu. Apa yang terlintas di hatimu ya tentang Allah, bagaimana zatnya Allah, fallahu bi khilafi dalik. Allah berbeda dari hal itu. Kita terlintas nih. Allah kan maha mendengar. Mendengarnya bukan dengan telinga. Mungkin dengan ini kali ya. Enggak. Mungkin dengan anu kali ya. Enggak. Gitu. Wah, apapun yang terlintas di hati kita ya, tentang zat Allah Ta'ala, ya, apapun itu, fallahu bi khilafi dalik. Allah berbeda. Allah tidak sama seperti itu. Ya, kadang-kadang suka aneh itu ada orang ya, ada orang tidur, katanya tidur ya, dibilang dalam mimpi mulai cahaya udah kayak ngelihat Tuhan. Wah, emang dia tahu ya, nggak ada yang tahu gitu. Di dunia kita nggak tahu bagaimana zatnya Allah tuh, kita nggak tahu di dunia. Tapi di sorga semua orang-orang beriman bakal melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ kita akan paham, oh begini. Gitu. Di dunia kita nggak ada yang tahu. Makanya kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal badar. Kalian akan melihat Tuhan kalian, kata Nabi. Ya, di sorga kita bahkan melihat Tuhan, melihat Allah Ta'ala. Sebagaimana kalian melihat bulan. Apakah seperti bulan? Enggak. Terus kenapa Nabi bilangnya seperti bulan? Saking dantanya gitu.
Kita melihat saking gantanya, nanti melihat jelas zat Allah yang maha indah. Ya. Ya, melihat ya, Allah Ta'ala. Termasuk kayak di Maulid Diba. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'i dunya wa yunadi. Kan gitu ya. Yanzilu. Allah Ta'ala turun. Secara konteks tuh, secara teks. Ya mungkin kita dengar lah ya dari ya, acara majelis-majelis Ustadz atau Habib menerjemahkannya seperti itu. Allah Ta'ala turun di sepertiga malam. Apakah turunnya kayak kita gitu, turun kayak orang turun tangga? Ya enggak bisa dibayangin turunnya bagaimana. Jadi benar-benar beda Allah Ta'ala dari makhluknya. Makanya ya dalam tauhid ada istilah penafsiran dari ulama. Ya. Apakah yang dimaksud dengan turunnya itu ya banyak, bisa turun dalam arti rahmatnya yang Allah Ta'ala turunin, pandangannya, ya, Allah melihat gitu. Ada hadis Nabi SAW, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Ini hadis. Secara konteks, artinya alaikum bil jamaah, wajib atas kalian selalu berjamaah bareng-bareng gitu. Ya, wajib bukan wajib, dalam arti anjuran itu alaikum, anjuran. Ya. Hendaknya atas kalian ya, dalam berjamaah, ya, selalu berjamaah. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya dalam segi konteks nih, karena sesungguhnya tangannya Allah bersama orang-orang yang berjamaah. Maksudnya tangan tuh apa? Kekuasaan. Itu. Karena sesungguhnya ya, kekuasaan Allah, pertolongan Allah, pemberian Allah bersama orang-orang yang berjamaah. Ya secara konteks yadun artinya tangan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari makhluknya. Ada hadis qudsi ya. Hadis qudsi pernah dengar mungkin kita. Ya ibadi, anak lupa bahasa Arab itu. Wahai hambaku, engkau berjalan berjalan kecil, aku berjalan lari. Itu. Apakah berjalan kayak kita? Apakah larinya kayak kita lari? Yang nggak bisa digambarin. Itu. Tapi kita memahami konsep para ulama, apa yang dimaksud dengan berlari? Apakah cepatnya Allah mendatangkan pengampunan? Bisa seperti itu. Nah, makanya kita kalau mengkaji ya, hadis ya, ataupun kitab, nggak bisa sendiri. Itu. Karena kalau sendiri nanti di situ ada bahasa Arab yadullah, tangannya Allah. Yang menerjemahkan kan pasti menulisnya ini tangannya Allah kan gitu. Akhirnya kita terbesit, oh tangannya kayak kita, jadi mujasimah, jadi orang-orang yang naudzubillah ya. Allah maha suci, Allah maha suci. Jadi ketika kita belajar hadis atau kitab harus ada gurunya, nggak bisa sendiri, karena di situ nanti ada pemahaman-pemahaman yang butuh ditakwil, butuh dijelaskan apa maksudnya, bagaimana pemahamannya. Kalau sekedar menerjemahkan semua orang bisa, menerjemahkan isi kitab semua orang bisa. Apalagi sekarang ada Google Translate. Semua orang bisa, tapi yang orang harus belajar itu pemahamannya, bagaimana cara memahaminya, bagaimana alurnya itu. Dan itu bisa kita dapat hanya dengan muwajjahah, hanya dengan guru. Ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari makhluknya. Nggak ada yang sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sifat selanjutnya, ma'ana qa'imin binafsih, apa arti sifat Allah berdiri dengan sendirinya? Ya, kalau kita berdiri dengan kaki, ya. Allah berdiri sendiri, ya. Allah berdiri sendiri. Apa artinya? Huwa anna'ata kida annallaha subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in. Yang dimaksud dengan sifat Allah yang berdiri sendiri, bahwasanya kita yakin, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada sesuatu. Allah tidak butuh kepada sesuatu. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kita semua fakir, ya, butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada sesuatu. Makanya dalam Al-Quran tuh ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Secara konteks, secara teks untuk menyembah. Tapi kita buka tafsirnya. Apa yang dimaksud? Liya'rifun. Untuk mengenal aku. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu senang kalau kita mengenal. Allah itu senang kalau kita mengakui. Ya, semua datang dari Allah, milik Allah, dan kembali kepada Allah. Nikmat yang paling besar tuh mengenal Allah Ta'ala. Nikmat besar tuh mengenal Allah. Kenapa sih? Wah, saya diciptakan, padahal saya nggak minta. Ada orang misalkan saking berat kali beban hidup dia kali ya. Kenapa saya diciptakan, padahal saya nggak minta. Seharusnya bersyukur ya. Kita diciptakan oleh Allah tuh bersyukur. Karena dengan diciptakannya kita tuh kita kenal sama Allah Ta'ala. Itu nikmat besar, kenal sama Allah, nikmat. Yang kita tuh awalnya nggak ada, jadi ada tuh udah luar biasa. Bisa hidup, bisa berpikir, bisa berbuat, bisa bergerak. Itu keajaiban yang sangat luar biasa. Nggak ada teknologi manusia secanggih apapun yang bisa nyiptain. Nggak ada. Jadi nikmat, ya. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu nikmat. Ya Allah tidak butuh kepada sesuatu. Tapi kita disuruh untuk sholat, kita disuruh untuk ibadah. Tujuannya ya untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Karena kita yang butuh. Gitu. Ya. Jadi ya, makna daripada sifat Allah yang berdiri sendiri, bahwasanya kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh, ya, tidak butuh kepada sesuatu. Ya, selanjutnya makna wahid, apa arti Allah Maha Satu? Ya. Makna wahid huwa annata kida annallaha subhanahu wa ta'ala wahidun la syarikalah. Ya, arti Allah yang Maha Satu, bahwasanya kita yakin, ya, Allah subhanahu wa ta'ala Maha Satu, tidak ada sekutu baginya, ya, tidak ada sekutu baginya. Nggak ada yang mampu menandingi kekuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Allah pengen, ya, apapun bisa terjadi. Makanya kalau kita tanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apa kayak yang mau diomongin orang, itu kan, misalnya orang menilai macam-macam lah gitu kan, kita yakin kita bisa, ya, insya Allah nggak ada yang mustahil. Kalau Allah berkehendak bisa terjadi.
Allah Maha Satu, tidak ada sekutu baginya. Presiden aja adanya satu, pemimpin negara. RT RW satu, pemimpin rumah tangga satu. Kalau pemimpin secara mutlak ada dua, jadi berantem. Iya, jadi berantem. Yang satu sepakat, yang satu enggak. Itu. Jadi Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Misalnya ada dua. Tuhan yang satu pengen nyiptain Arya misalnya. Tuhan yang satunya lagi nggak setuju, nggak jadi-jadi. Kalau ada dua. Jadi Tuhan itu satu. Tidak ada sekutu baginya. Jadi pemegang semua kekuasaan yaitu Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ma ma'na qadir, apa arti Allah Maha Mampu? Ma'na qadir, arti Allah Maha Mampu, huwa anna'taqida annallaha subhanahu wa ta'ala yaqdiru ala kulli syai'in. Arti Allah Maha Mampu, bahwasanya kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu atas segala sesuatu. Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Imam Ibnu Hajar jadi ulama besar di umur 40 tahun baru belajar serius. Imam Ibnu Hajar. Ada namanya Syekh Gofal. Syekh Gofal mungkin mastur ya. Nggak banyak orang tahu. Ulama besar Syekh Gofal. Tiap hari itu ngapalinnya amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du. Amma ba'du ini yang pertama kali ngucapin nama ba'du Nabi Allah Daud. Ya, kita sering dengar amma ba'du. Yang pertama kali ngucapin itu Nabi Allah Daud alaihi salam. Nah, ngapalin amma ba'du, amma ba'du. Sehari semalam tuh. Saking apa bahasa kita, saking susahnya gitu ya ngapalin. Amma ba'du. Memang karena dia serius ya. Ya, dengan izin Allah Ta'ala. Dia ketiduran, ditegur sama tetangganya. Berisik banget ente. Semalam ngapalin amma ba'du, amma ba'du. Baru ingat lagi dia. Kalau nggak ditegur dia lupa lagi tuh. Gitu. Jadi begitu bangun tidur, wah semalam gue ngapalin apa ini ya? Ditegur sama tetangganya, ente ngapalin nama ba'du. Ah ini nama ba'du. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Makanya para nabi-nabi itu senantiasa ada rasa takut. Makanya Nabi Muhammad kan segitu kekasihnya Allah Ta'ala masih ada rasa takut di hatinya waktu nggak turun ayat. Berapa bulan tuh? 6 bulan, 7 bulan. Nggak turun ayat ya di hati. Ada perasaan, waduh jangan-jangan gue udah dicuekin ya sama Allah. Karena memang Nabi paham gitu, Allah mampu atas segala sesuatu. Nabi Allah Zakaria bisa dibayangin, dikejar sama orang Yahudi. Nabi Allah Zakaria dipanggil sama pohon. Nabi, sini. Oh, ngumpet di dalam mana? Ya ngumpet tuh akhirnya dibuka sama tuh pohon. Ngumpet Nabi Zakaria tuh di dalam pohon itu. Iblis ngelihat, gitu. Akhirnya dipotong salah satu daripada bajunya Nabi Zakaria. Baju apa rambut gitu ya, dipotong. Ditaruh di jalan, digeletaki. Supaya orang-orang Yahudi yang ngejar nih, tahu gitu, oh ini ada Nabi Zakaria di dalam. Begitu tahu, ada Nabi Zakaria, digergaji di pohon. Kan ada Nabi Zakaria di situ. Kebayang, gergaji dulu kan nggak pakai mesin, pakai tangan. Gimana rasanya? Nggak bisa, wajar manusia ngejerit. Di situ ada suara begini. Nabi Zakaria, kalau ente sekali lagi teriak, saya cabut titel kenabian kamu. Berat. Kalau teriak sekali lagi, saya cabut titel kenabian kamu.
Enggak, diem. Sampai akhirnya pohon itu tumbang ya bersama Nabi Zakaria. Luar biasa. Makanya kita ngeri ya. Orang berilmu, orang soleh, ibadah. Makanya kita jangan ada rasa sombong tuh begitu. Bisa Allah tarik lagi pemberian yang Allah Ta'ala kasih. Sekelas Nabi diteriakin begitu. Ente sekali lagi teriak, saya tarik tidak kenabian kamu. Ngeri ya. Nah, kayak kita ya, jangan ada tuh ya, rasa sombong di hati kita ya, atas kelebihan yang Allah Ta'ala kasih sama diri kita. Jangan ada rasa sombong ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari sifat sombong ya. Ya, jadi paham ya arti daripada sifat Allah yang maha mampu ya. Allah subhanahu bahwasanya kita yakin ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, maha mampu atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bijahi sayyidil mursalin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa radu anna. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan wa bi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.